Mulai kita belajar sama-sama. Ini berarti bukannya saya lebih paham, enggak. Cuman nginget-ngingetin aja. Yang belum baca modul ini modul yang saya bahas ini modul fikih. Nanti kalau ada waktu kita bahas modul tentang akidah akhlak. Kayak kemarin kan sudah kita bahas modul hadis kan, jadi agak ada nyantol dikit. Hari ini kita belajar fikih. Nah, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta berkahnya ya. Sekarang kalau kita ingetin modul di KB1 tentang zakat. KB1 itu ada ini nih, ada zakat tanah, zakat profesi, zakat produksi, dan zakat untuk pembangunan masjid. Kalau zakat tanah yang Bapak Ibu ingat apa nih dari zakat tanah ini? Zakat yang orang menyewa tanah dengan zakat yang punya tanah. Ada 3 pendapat ulama ya. Pertama zakat menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu berarti mayoritas ulama yang berpendapat siapa yang mengeluarkan zakat untuk tanah ini yang disewakan? Si penyewa yang punya tanah. Kalau pendapat jumhur ulama yang mengeluarkan zakat itu si penyewa tanah. Nah, kalau yang kedua yang menurut pendapat siapa lagi? Yang punya tanah. Yang punya tanah menurut pendapat siapa? Abu Hanifah. Itu. Yang ketiga pendapat siapa? Abu Dahra ya. Pendapat Abu Dahra. Dia tuh cuman kalau zakat tanah ini, zakat tanah yang disewakan tuh ada tiga ulama, 3 golongan lah ya. Satu, jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Mahmud Saltun berpendapat yang mengeluarkan zakatnya itu si penyewa, karena yang di zakat itu adalah hasil kan. Kalau Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah yang mengeluarkan zakat itu yang punya tanah. Jadi kalau nggak punya tanah maksudnya nggak ada yang dizakatin gitu. Tapi kalau menurut Abu Zahra kedua-duanya harus mengeluarkan zakat gitu. Kalau zakatnya kalau tanah itu dipakai untuk bisnis dagang jadi zakat perdagangan gitu kan, seperti itu. Tidak lagi zakat pertanian. Kalau kayak punya sawah, nah gitulah kalau kita nyewa tanah. Kalau menurut jumhur ulama berarti yang nyewa gitu kan. Kalau menurut Abu Hanifah kita yang punya sawah yang harus mengeluarkan zakat. Kalau nak pegang pendapatnya Abu Zahra, dua-duanya mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 5%, kalau enggak itu 10%. Ini sudah paham Bapak Ibu ya? Yang kedua zakat profesi. Nah, zakat profesi ini berapa persen yang kita keluarkan? 2,5%. Berapa? 2,5%. Nah, dia tetap 2,5% Bu ya zakat ini. Nanti ketemu soal dia mengkiaskan dengan zakat pertanian. Ini profesi ini. Tapi dia cuma nisab, itu jangan terkecoh dengan pertanian itu. Sebab banyak soal itu kan ngecoh dia, ada pengecoh. Nah, zakat pertanian ngitungnya 5% nanti, padahal tidak. Jadi zakat profesi itu 2,5%, walaupun ada yang menisabkan dengan emas 93 gram, ada yang 83 gram, 95 83 gram, 85 gram, ada yang ke pertanian yang 600 berapa kilo itu. Nah, cuman itu bukan yang jumlah yang dizakati, cuman nisabnya saja. Kalau dari misalnya gaji kita nyampe dalam setahun tuh setara dengan berapa kilo tadi kita keluar zakat gitu. Atau dengan gaji kita tuh kelebihan sesuai dengan 83 gram emas kita zakat gitu. Tapi kalau di kita sekarang kan setiap bulan kan kita sudah dikeluarkan zakat ya. Ada nggak yang sudah dipotong zakat gajinya? Ada Bu. Ya, sama. Kami juga sudah dipotong per bulan zakatnya 2,5%. Nah, ini pasti keluar ini Bu, zakat profesi ini pasti keluar. Jadi sudah bisa belum ngitungnya nih? Ya kan ada soal nanti, narasi soal. Bisa enggak ngitung zakat profesi? Belajar dari sekarang, kalau enggak tuh bawa kalkulator nanti. Tapi jangan sampai ketahuan. Pas UP. Itu pasti keluar ini zakat profesi. Misalnya gajinya 10 juta sebulan. Dia kebutuhannya selama 1 bulan itu 6 juta. Jadi ada sisa berapa? 4 juta. Ada 4 juta. Jadi 4 juta itu dikalikan
2,5. Dikali 12 dulu, berapa 4 juta kali 12? 48. Nah, kali 2,5%, itulah yang kita keluarkan. Gitu. Jadi kalau ada soal tentang zakat ini bisa ngitungnya, Bu ya? Dikali setahun dulu, Bu ya. Iya, kali 12 dia. Kali setahun, baru nanti 2,5% dari jumlah itu 48 juta, 2,5% dari 48 juta berapa? Nah, itulah yang kita keluarkan zakatnya. Nah, jadi jangan enggak bisa ngitungnya, sebab dia pasti keluar yang zakat profesi ini. Kalau dia minta per bulan, Bu? Kan dia per tahun zakat. Nah, kalau per tahun ini kali aja selama ini yang sisa tadi berapa? Kalau 48 juta, 2,5% dari 48 juta berapa? 1.200.000. Nah, itulah berarti kan 1.200.000 yang dibagi 12 lagi per bulan berapa? 120. Dia walaupun dia apa per bulan masih harus dikalikan 12 dulu, Bu. Iya, kan 1 tahun kita. Nanti hasilnya baru dibagi 12 lagi. Dia sekali Dia minta. setahun tadi kan kayak sisa 4 juta kan? Kali ke 12 dulu kan 1 tahun. Nah, berapa? 48 juta. Nah, 2,5% dari 48 juta tadi berapa? Nah, kayak gitu. Nanti bagi 12 kalau dia minta per bulan berapa yang dizakati misalnya ya. Bagi 12 berarti kan 100.000 ya, Bu ya? Per bulannya. 120 lah. 120.000. Mm-mm. 12 Nah, itu. bulan. Jadi intinya 100.000. baca ngitungnya dulu. Ada yang cara cepat itu cara ngitung nyungak bela kayak itu kata nggak ada baca. Ada kalau nak cepat, kalau ragu-ragu, kalau saya kemarin bawa kalkulator waktu UP. Kalau Raden Fatah itu dia join sama UIN Sunan Kalijaga ya. Dia milih kayak gini. Yang pengawas dari Raden Patah, ngawasnya Raden Patah juga, yang Kalijaga sama Kalijaga. Jadi pas kami UP kemarin tuh bener-bener banyak kelonggaran sih sebenarnya, nggak ketat. Serina, sini Serina. Ibu masuk lokasi kan? Ya. Tuh. Ini Sudah kan bisa ini Bu ya. dulu, Ibu Jangan mendengarkan nggak ini, bisa ini mendengarkan. yang zakat profesi ini pasti keluar. Sekarang kalau zakat produktif. Nah, apa yang diingat dari zakat produktif ini? Modal Apa zakat produktif? usaha, Bu. Macam-macam zakat produktif kan? Modal usaha, zakat pendidikan. Nah, namanya apa tuh? Ada konsumtif tradisional. Contohnya apa itu konsumtif tradisional? Berikan zakat fitrahnya. Zakat apa tuh yang namanya zakat konsumtif tradisional? Zakat dikonsumsi. Makan. Yang dimakan. Makan. Contohnya apa zakat konsumtif tradisional ini? Bahan pokok, Bu. Makanan. Berarti contohnya zakat fitrah gitu ya, langsung dimakan kan, beras. Zakat mal dibagikan ke intinya sembako lah yang dibagi-bagikan ke korban bencana alam gitu. Ada konsumtif kreatif, contohnya apa tuh? Zakat konsumtif kreatif apa? Kan dalam bentuk alat sekolah. Alat persekolahan. Alat-alat sekolah. Beasiswa. Yes, ini ya konsumtif kreatif. Konsumtif kreatif. Jadi alat-alat sekolah, beasiswa. Ingatkan itu. Konsumtif Alat pertukangan boleh. kreatif, bukan lain judul. Beda itu. Kalau sekarang produktif tradisional. Nah, itu ya kalau zakat produktif tadi ada Alat macam-macamnya. pertanian. Nah, produktif Sapi, tradisional. Ternak. Ya, produktif, ingat produktif tapi dia tradisional. Produktif itu Hewan, menghasilkan. kambing, sapi. Menghasilkan dia. Nah, itu Bu ya ini Pak ya. Ingat-ingat Ya, kata kuncinya. Nah, ingat di situ nanti lupa apa ini. Bingung nanti konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif apa. Nah, ingat-ingat ininya. Ingat-ingat kata kuncinya. Kalau konsumtif tadi berarti kan yang dimakan, Habis dipakai. tradisional. Nah, kreatif tadi konsumtif kreatif beasiswa kan, kreatif kan misalnya tuh nanti akan ngembang lagi. Sekarang produktif. Nah, produktif kan menghasilkan juga nih, tapi tradisional kayak kambing tadi kan. Alat pertukangan. Ternak kan, sapi segala macam. Kita kasih zakat berupa sapi, dia pelihara ya itu kan untuk menopang hidupnya kan gitu.
Nah, yang terakhir produktif kreatif. Nah, apa contohnya nih? Produktif Modal kreatif. Modal usaha. Modal dagang. Jadi sebenarnya kan yang fukorok masakin itu kan bukannya orang yang tua-tua banget, ada yang orang yang punya keahlian, tapi karena ekonominya susah, jadi dia kan nggak bisa berkembang. Nah, jadi bisa kita kasih zakat ke orang seperti itu. Kita kasih modal usaha, gitu, bisa. Jadi zakat tuh nggak mesti apa ya makanan atau duit. Kita lihat-lihat orang seperti itu, jangan nunggu orang yang tua renta, bener kan? Kadang kita tuh, oh itu orang susah bener. Nah, orang-orang yang punya keahlian tuh bisa juga kita kasih zakat. Oh ya, sekarang paham itu Pak? Ya ingat ya yang bagian-bagian tadi. Insyaallah. Sekarang zakat untuk pembangunan masjid. Zakat masjid nerima zakat enggak? Boleh enggak kita menzakati masjid? Kan enggak masuk dia 8 unsur itu, 8 asnaf. 8 asnaf. Masuk enggak? Boleh. Enggak dari fisabilillah. Masuk ke fisabilillah. Iya dikiaskan dengan fisabilillah. Fisabilillah kan orang yang bangun-bangun masjid, bangun jalan apa-apa kalau kehabisan modal kan bisa kita zakati gitu. Tapi untuk zakat untuk ngasih masjid ada syaratnya. Masjidnya tadi gimana? Kriteria masjid yang bisa kita zakat itu apa? Ada kriteria di daerah. Masjid yang kekurangan ini. Masjidnya yang ada sudah nggak cukup ya? Iya. Terlalu banyak Masjid. Bu. Perlu dibuat perluasan masjidnya. Masjid itu ada tapi kecil gitu, nggak menyukup untuk tidak bisa menampung jamaah yang ada. Nah, jadi dia butuh diluaskan lagi. Nah, bisa dia nerima zakat. Nah, ini berarti yang KB1 tentang fikih ini lah mateng ya. Nah, paham betul nih kan? Ya, paham Bu. Mantap tuh, siap UP berarti. Sekarang ini pernikahan dalam Islam, apa yang Bapak Ibu ingat nih tentang pernikahan dalam Islam? Dia suka bingung nih hikmah dan tujuan nikah. Apa nih? Dia tuh nanya ada hikmah dan ada tujuan nikah. Nanti bingung Bapak Ibu gimana tuh? Hikmah nikah apa coba? Inilah yang bingung Hikmahnya- nikah nih lah. Hanya menjadi tentram. Dia banyak kayak gitu. Nanti ada yang menunjukkan peran suami ya, nanti ada yang menunjukkan peran keibuan kebapaan. Nah, itu masuk apa itu? Masuk hikmah, masuk tujuan. Nah, itu keluar. Dia kan suka ngeco. Memang yang buat soal itu memang niat betul ya buat soal. Jadi kita harus paham mana yang termasuk ke hikmah nikah. Nah, kalau hikmah atau tujuan nikah, nah ada apa macam-macamnya nih. Kalau kemarin tuh hukum nikah tuh keluar, ada nih hikmah nikah tuh apa hikmah nikah? Kayak ada yang kelebihan syahwat bisa, yang harus nikah dia kan intinya hikmahnya di situ. Jadi dia tidak menyalurkan ke tempat yang berbeda apa yang diharamkan. Nah, nanti kayak di pilihannya tuh dia dikecohkan antara hikmah dengan apa lagi dia nih? Hikmah dengan tujuan. Yang biasanya Antara hikmah dengan tujuan biasanya. tujuan ya, yang di bolak-baliknya tuh. Iya. Yang sampai kita bingung kadang. Nah, itu kayak gitu. Jadi Hikmah harus dengan rukun biasanya. hikmah atau Dengan tujuan hukum. nikah. Bagaimana membedakannya, Bon? Nanti manfaat juga ada. Nah, itulah makanya berarti harus ini intinya kita membaca ngapal itu nah. Diapal betul perbedaannya tuh. Kata kuncinya di mana hikmah itu termasuk mana tujuannya nih. Kalau di Kalau modul kayak- ini hikmah atau tujuan, Bu? Sama sini hikmah dan atau tujuan nikah. Iya, hikmah atau tujuan nikah berarti sama ya, Bu? Kalau hikmah Sama. Tujuan itu nikah Berarti sama mungkin nanti Maksudnya- biasanya dipikirkan dengan syaratnya mungkin, Bu. ya, syarat. hikmah ya. Yang keduanya itu untuk jalan terbaik melahirkan anak, itu hikmahnya. Iya. Naluri kebapaan dan keibuan. Itu masuk hikmah. Masuk hikmah itu. Membagi pekerjaan. Kayak membagi-bagi pekerjaan tuh masuk ke hikmah. Mm-mm. Kalau Sama, yang Bu. mendapatkan Hikmah dan tujuan ketenangan, nikah sama ya. yang bisa mendapatkan ketenangan jiwa, Tujuan. Raman. ketentraman, ketenangan itu. Ini kalau hikmah kalau di modal sama hikmah dan tujuan nikah sama ya. Hikmah tujuan nikah sama di situ ya. Sama di sini, Bu. Sama ya. Sama Ya hikmah. sama memang. Itulah.
Tinggal hukum nikah. Hukum nikah ada berapa macam hukum pernikahan? Kalau di Tiga. modal ada 3 ya, Wajib, wajib, sunnah, sunnah, Haram. haram, sunnah. Kalau wajib yang seperti apa wajib? Wajib dia sudah mampu Mampu memberi nafkah lahir batin dan takut Bisa khawatir memberi terjadi nafkah. perzinahan. Ya, khawatir perzinahan. Terjerumus ke Ya, dan perzinahan. jiwanya juga terpanggil. Intinya dia memang ada keinginan gitu ya. Kan ada Ya, yang mampu sudah secara siap. ekonomi mampu, tapi dia ya nggak ada ini sih. Untuk nikah tuh jangan. Intinya kalau dia nggak ada niat untuk ke pernikahan, ada kan ada yang macam-macam orang yang kalau dia nikah malah apa ya merusak aja lah intinya. Tidak ada ketentraman, lebih baik nggak usah gitu. Memang dia secara ekonomi dia mampu dan memang dia ada istilahnya tuh ada keinginan untuk nikah. Kalau dia nggak nikah dia malah terjerumus. Nah, dia tuh wajib nikah. itu Wajib. Ya, benar. Ya itu. Kan Wajib. ada yang kayak orang yang setengah-setengah laki-laki itu kan, nah itu kan nggak bisa itu. Setengah-setengah tuh, setengah Iya matang. kan? Yang ada separuh-separuh itu kan banyak. Ya, setengah Ada matang. kan yang kayak gitu kan untuk kadang dia untuk nutupi kekurangan dia nikah kayak gitu. Kan jadi haram pernikahan bagi dia. Nah ini sebenarnya ada yang tidak mampu memberi nafkah dia haram. Kalau sunnah tuh orang yang merindukan pernikahan mampu beri nafkah tapi sebenarnya ia Masih masih bisa mampu menjaga. menahan Masih bisa menjaga Nah, Nah, dia itu tuh bisa sunnah. dari menahan diri sunnah. perbuatan zina. Ya. Ya, Dia sunnah. Iya dia mampu ngasih nafkah, dia juga bisa sebenarnya untuk nikah, tapi dia belum pingin intinya dia dan dia enggak ke kalau dia tidak nikah juga dia mampu saja menahan Nah, diri itu berarti itu sunnah. sunnah. Iya. Nah itu kalau kemarin keluar itu hikmah Keluar itu, Bu. hukum nikah sudah keluar kemarin. Satu Sekarang pernikahan tuh tingkat aslinya pernikahan dalam Islam kan monogami kan? Monogami kan sebenarnya hukum asli pernikahan tuh monogami ya. Iya, iya benar. Satu ya sebenarnya ya. Tapi ada yang poligami. Hmm. Sekarang syarat poligami apa? Istrinya mandul mungkin. Ya, ada keterbatasan. Nah, itu syarat poligami tuh keluar itu biasanya hukum poligami, Ya, pengertian hukum istrinya poligami. mandul atau mungkin yang laki-lakinya secara ininya over. Dalam kondisi darurat, poligami itu boleh dalam keadaan darurat. Nah, yang dimaksudkan darurat itu apa coba? Nah, Istrinya mandul biasanya, Bu. nah, istrinya tuh pengen keturunan, suaminya pengen keturunan, tapi istrinya tidak bisa melahirkan, mandul. Nah, jadi dia boleh poligami. Kemudian ada yang suami yang over gitu ya. Ya, itu Overseks. bisa. Dan istrinya nggak Perseks, bisa nggak melayani. cukup satu istri, dia boleh 2 istri. Nggak mesti mandul kan, Bu? Bisa jadi istrinya nanti dalam kondisi sakit jika Ya bisa. melahirkan darurat gitu kan. Istrinya tuh sakit, nggak bisa ngelayani kebutuhan suami, ya boleh dia nikah lagi daripada suaminya berzina kan dosa. Nah dia boleh poligami boleh. Sebenarnya suami poligami itu harus izin istri nggak? Tidak. Harus, Bu. Jika Sebenarnya, syarat dalam sudah Islam. cukup, Secara Islam tidak, Bu. Ya kalau dalam hukum negara itu ya Itu ada harus ya izin, izin ya. istri. Kalau dalam hukum Islam tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Nah, ini kalau jumlah perempuan lebih banyak, nah untuk menyelamatkan perempuan tadi boleh suaminya menikah sampai 4. wis. Poligami lah intinya, tapi bisa nggak berlaku adil. Tapi sebenarnya poligami ini berat ya. Ibaratkan satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Jadi, kalau dia satu udah bisa berlaku adil, susah. Tapi gimana ya? Kalau pasti yang namanya poligami itu adalah hati-hati yang tersakit itu ya. Susah itu. Nggak bisa. Jadi ya harus benar-benar kuat ini, yang benar-benar kuat agamanya, yang bisa berlaku Sesuai alamnya adil dulu. lah. Sesuai alamnya. Karena di Indonesia tidak terbiasa. Iya. Hikmah poligami. Apa nih? Hikmah poligami tuh. Hikmah poligami ya hampir sama tujuan tadi, Bu. Iya, berarti Bahwa untuk suami hikmah istri yang poligami. mandul punya anak kan? Ya, Kalau dia berpoligami, ya. nah, itu. Kemudian Terhindar dari menyelamatkan zina. suami yang Terhindar hiperseks dari tadi.
menyelamatkan harkat wanita daripada wanita banyak, ada suami, daripada dia menjadi menyalurkan jadi Hasrat. pelacur segala macam, lebih baik dia menikah. Nah itu jadi kan sama ke tadi ya, hikmah ini. Terhindar dari zina yang jelas. Ya, menghindarkan perempuan dari perzinahan, laki-laki juga. Nikah mut'ah, masih nggak suka nikah mut'ah, paham nggak nikah mut'ah tentang Paham Bu? Kontrak. Masih boleh nggak menikah mut'ah ini kan pada intinya darurat pada Nggak waktu boleh Bu, perang nggak kan? boleh, nggak boleh. Untuk saat ini nggak boleh. Kan Berarti- masih nih kelompok-kelompok berarti Syiah kan ada masih ada kemungkinan nikah bisa. mut'ah. Ya, masih, tapi tidak boleh di. Sekarang walaupun mau kondisi darurat gimana pun Nggak nikah boleh. mut'ah tuh tetap tidak Tidak boleh. boleh. Gitu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan kondisi perang segala macam zaman Nabi tapi sudah diharamkan. Kalau sekarang masih ada kondisi darurat tetap tidak boleh nikah mut'ah tuh ya. Tidak ada pengecualian oh balik kita nih sama kok zaman Nabi dulu pernah darurat dulu nikah mut'ah boleh, tetap tidak boleh ya. Apapun keadaannya sekarang nikah mut'ah itu memang tetap diharamkan. Walaupun Syiah membolehkan, tapi Syiah juga nikah mut'ahnya kebablasan. Mau adik mau siapa lanjut, itu yang Syiah tuh. Sekarang KB3 tentang bank. Nah, apa yang diingat dari bank nih? Rentenir. Bunga. PNT, bunganya, riba, konsep fee dalam Islam. Nah, sekarang bank itu bunga bank tuh boleh enggak? Boleh Bu. Boleh bunga bank ya. Sebenarnya yang bikin bank haram tuh kenapa? Ada salah satu yang dirugikan. Sebenarnya yang bikin bank haram tuh yang ada penaltinya tuh lah. Kita minjam 100 juta. Kita mau lunasin, wah kita kena denda. Harus membayar angsuran selama, misalnya angsuran kita tinggal berapa? Masih 2 tahun lagi, udah kena bayar kita 2 tahun, terus kita kena penalti lagi 15 bulan. Nah, itu ada tuh bank kayak gitu ada. Dia enggak mau kita lunasi, kita didendahnya kalau kita lunasi. Nah, itu yang bikin banget. Terus kemudian sistem berbunganya ini. Sebenarnya kalau nggak ada sistem itu ya boleh saja sih bank tuh. Kalau tidak ada sistem penalti, tidak ada sistem berbunga tuh tidak masalah. Kalau bunga tuh memang disepakati berapa persen, sebenarnya itu tidak masalah kan kalau Intinya disepakati sebelum pencairan. Nah, sebelumnya sudah disepakati itu boleh. boleh karena Karena kayak udah gini. tahu persenannya. Iya, yang bikin tapi kita ini juga kayak gini Bapak Ibu ya. Kita nih ulama-ulama kita nih stop, tidak ada yang berijtihad kembali lah intinya. Kalau pintu ijtihad kan sebenarnya masih boleh, harus berijtihad, tapi kita muslim ini stagnan kayak gitu loh. Tidak ada lagi yang melakukan ijtihad tentang bank ini. Jadi kayak bank sebenarnya kalau secara logika lah ya. Kita punya uang 1 miliar, kita enggak mau ambil bunganya. Bunganya siapa yang manfaatkan? Orang. Orang bank dipakainya untuk apa? Kita enggak tahu kan? Yang punya bank tuh punya siapa? Rata-rata kan orang kapitalis. Bisa aja dia makainya untuk ya segala macam program-program pemurtatan segala macam. Sebenarnya kalau makanya sebenarnya perlu ada ijtihad kembali lah untuk bank ini. Nah, kalau kita muslim, kalau ada muslim yang tahu dia enggak mau ngambil bunga, padahal kan sayang, ambil aja bunganya, bisa kita manfaatkan. Tapi kita kan terjebak di bunga bank haram tadi. Harusnya ada ijtihad kembali ya. Apalagi misalnya kita pinjam bank, kita beli tanah. Ya kalau harga pinjam bank tuh ada bunganya, wajar enggak? Wajar Bu. Ya wajar kan? Beli Jasa. tanah sekarang Jasa. 1 hektar misalnya 60 juta. Kita pinjam bank, kita bayar tanah itu 60 juta. Lunas dalam waktu 3 tahun. Nah, 3 tahun kemudian tanah itu kan enggak dapat 60 juta kan? Iya. Nah, gitu. Bisa jadi tanah yang 60 juta jadi 100 juta kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita minjem bank 60 juta ada bunga jadi 70 juta, 3 tahun lunas, dan 3 tahun kemudian kalau kita nak bayar beli lagi kontan ada duit baru 60 juta kan harga tanah yang 60 juta kan nggak lagi 60 juta jadi 100 juta ya kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita beli pinjam bank, beli tanah apa ada bunganya sebenarnya tetap ya masuk akal lah intinya kayak gitu karena harga-harga juga naik kayak gitu loh. Apa namanya tuh? Defisit apa ya? Inflasi ya, inflasi. Ya kan ngukur inflasi kayak gitu juga. Jadi sebenarnya yang kita pelajari ini masih pendapat lama, belum ada ijtihad terbaru ini tentang bank ini.
Ya intinya di hukum Islam tetap nggak membolehkan. Nah, hukum misalnya menurut fuqaha ya, hukum fikih ya, kita nggak tahu tentang hukum Allah. Nanti kalau Bapak Ibu menyembah jangan takut-takut lah ya. Oh, haram ini daripada Ibu udah punya misalnya kalau Ibu punya penyembang mau beli tanah ya pikir-pikir lah ya sebenarnya, tapi intinya kita ini kadang PNS-nya banyak terjebak juga sih. Nanti nak ngawinkan anak pinjam bank akhirnya susah gitu loh. Pinjam bank tuh kalau bisa jangan untuk yang konsumtif saja. Ya benar Bu. Yang Iya. penting jangan konsumtif, tapi kalau produktif masih lah. Nah, enggak apa-apa. Bapak Ibu misalnya ada kita ngitung-ngitungin lah yang inflasi tadi kan. Iya Kita nak nunggukan uang kita nyampe sekian, enggak punya barang kita kan. benar. Nah itu. Jadi kita berpikir lah, apalagi kan masalah fikih ini kan masalah furu kan. Bukan ke masalah akidah. Jadi kayak gitulah kita mikirnya ke situ. Kalau masalah akidah tadi ya jangan coba-coba lah. Kalau halal haram Halal, mubah halal, makruh itu kan haram. wadi hukumnya jelas. Kalau ke masalah fikih furu ini ya bolehlah kita berijtihad sendiri lah ya. Ambil hal apa manfaatnya lah ya. Darurat itu tubil mahzurat lah intinya ya. Kan balik ke situ. Ya makan daging babi aja dalam keadaan darurat boleh kayak gitu kan. Jadi istilahnya kalau seandainya kita darurat daripada kita belikan mau terus kayak gini, misalnya kita PNS mau tetap makan gaji berapa juta terus kita nggak punya usaha lain. Kalau pinjam bank kita pakaikan ke produktif lagi menghasilkan lebih baik kan, istilahnya tidak masalah itu kayak gitu. Yang mampu dalam kondisi mencicil itu istilahnya Bu. Kalau kita cicil kan akhirnya ada barang dan barang itu bisa manfaatkan. Bisa menghasilkan lagi. Akhirnya kan kita bisa membantu ekonomi, bisa jadi kan untuk berapa tahun kemudian kan kita nggak tergantung lagi dengan gaji yang nggak seberapa ini. Intinya kan sebenarnya gaji PNS ini nggak seberapa kan Bapak Ibu ya. Cukup. Dengan Yang kebutuhan jelas- kita Ya yang untuk jelas anak para kuliah. ulama itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi Bu. Jadi mereka nggak berani memutuskan Bu. Iya, kalau ulama-ulama kan di situ. Cuman kan beda zaman kita ini. Kita kan zaman kita ini kayak gimana coba? Pinjam uang di orang susah. Ya susah Pak. Orang mau pinjam 60 5 tahun baliknya 60 lagi. Iya. Iya, Ya makanya nggak kan mau orang siapa? kasih Pak. Iya, makanya Iya, nah di makanya. situ mau nggak orang Problema kita itu. pinjam ke orang, kita Yang mau mau pinjam ngasih 10. bank itu lah. Kan intinya rugi kan? Iya. Rugi kan? Bahasanya nilai jual uang itu sudah menurun. Ya berubah, Hmm. inflasi dia. Jadi istilah sebenarnya kan minjem bank itu yang ada bunga tadi sebenarnya wajar kayak gitu. Ya nggak mungkin lah kita mau pinjam 10 juta balik lagi 10 juta. Sedangkan mata uang itu berubah. Yang Hasilnya jelas itu berubah. istihad itu untuk sendiri Bu, nggak berani menularkan. Ya seharusnya para fuqaha kita ini berijtihad lagi lah untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman kita ini loh yang berubah, yang segalanya aduh sekarang kan hedonis ya, apa ya, bukan hedonis ya. Makanya sekarang Bu, ini banyak yang beralih ke syariah dengan akad dia jual beli Bu. Sekarang apa? Sekarang syariah pun banyak yang mempertanyakan kan, Bang Syariah ini apakah syariah itu betul ataukah hanya syariah label syariah saja? Kan seperti itu kan? Ada juga bermasalah juga, ujung-ujung Ya, masih ada itu- juga bunga gitu. Itu Yang bedanya di syariah akadnya Bu, di akadnya. akad. Kalau ya? di Ya dia bunganya jual malah beli. lebih besar Bu. Intinya bedanya di akad awal itu Bu. Benar di akad awal itu. Bedanya di akad awal itu Bu. Sekarang ini ada prinsip-prinsip bank syariah, ada wadiah. Apa tuh wadiah tuh? Ipan. Kan enggak tuh. Wadiah, mudharabah, musyarakah, murabaha, Murabahah, Perbuatan qard, uang. iwalah. Kalau ijaroh sewa menyewa, ya kan? Wadiah titipan. Wadiah titipan uang, barang, surat-surat berharga, bank. Mudharabah kerjasama. Mudharabah kerjasama pemilik modal dan pelaksana. Ya, Dan bisa contoh ya. bagi dua. Musyarakah pihak bank Sama-sama. bekerjasama dengan patungan Sama-sama usaha. usaha itu Bu, Musyarakah. sama-sama usaha. Syirka itu persekutuan. Nah, sama-sama gitu ya. Ya. Murabahah jual Pinjaman beli yang barang. Itu ya. Ingat itu ya Bapak Ibu istilah-istilah ini. Siapa tahu keluar. Sekarang apa? aja tadi? Diulang Bu Prinsip-prinsip tadi. ada penjelasannya. wadiah. Prinsip-prinsip bank syariah ada wadiah. Wadi, wadi nitip, wadi nitip barang. Titipan.
Titipan. Mudoroba, doroba, mudoroba. Kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana. Kecepatan ya saya ngomong ya. Iya, lanjut Bu. Lanjut. Sama. Sekarang apa? Layarnya nggak itu. Nasi Oh, utuh. enggak kan masih 1 KB. Saya nih. Oh iya. Iya, ini di Emang CCTV itu begini. ada Pak itu Pak. Oke Bu. Ada ya. Light-nya nggak jalan ya? Ya memang disitulah 1 KB satu layar. Ibu ini cuma menjelaskan materinya Yang itu. ngejelasin aja pokok-pokok dari modul itu yang Bapak Kita ingat. lihat KB-nya, Pak. Iya, per KB-nya itu. Pokoknya kalau Bapak Ibu ingat nih, misalnya enggak nih, apa prinsip Bang tadi? Wadiah mudharabah tuh rente tadi bunga ini ya, rente bunga Bang ya. Iya. Riba tuh apa, konsep fee apa, kalau Bapak Ibu paham ini intinya KB3 kan khotam, kayak gitu. Iya Bu. Iya Bu. Nah, itu kan. Nah, ini pokok-pokoknya saja nih. Jadi jangan belas nggak tahu apa itu kan sayang dong, Iya, harus Bu. Pak. Kalau ini ingat rente itu apa, fee itu apa, riba itu apa, kan ini istilahnya tuh aman, siap UP, Lanjut. berarti kan kayak gitu. Lanjut prinsip Bank Syariah tadi Bu, apa aja tadi lupa malah. Wadiah, titipan barang. Mudoroba, kerjasama pemilik modal dengan pelaksana. Ah, Bisa ngasih tambahan modal bisa. Kalau musyarakah, persekutuan intinya tuh pihak bank dengan pihak pengusaha sama-sama kan ya, kerjasama ya. sama-sama. Kalau tadi mudoroba kan bank ngasih tambahan modal ke pelaksana. Kalau musyarakah ini sama-sama ngeluarkan ini patungan modal. Hampir Yang bank sama itu Bu. ngasih modal, yang pelaksana ada modal juga gitu loh. Modal Bedanya bareng apa? Beda mudoroba dengan musyarakah. Mudoroba tuh yang ngasih tambahan modal tuh yang bank. Kalau musyarakah itu Musyarakah tuh sama-sama. bank, pihak bank dengan pihak pengusaha sama-sama mengeluarkan modal. Keduanya ya Bu kalau musyarakah. Ya, saham, punya andil masing-masing lah. Sama-sama mengeluarkan modal. Iya. Terus Kalau murabaha jual beli. murabah. Murabaha jual beli barang. Murabahah. Tapi jarang ya sudah ya. Ada nggak bank kayak gitu? Kita tuh bisa nggak pinjam uang di bank syariah? Bisa Bu. Bisa. Ada ya? Bisa Dia tuh untuk akadnya memang Bu, seandainya beli motor. Beli Heeh, motor itu nanti dia yang belikan. heeh. Nah, Kita nanti bayar ke ntar bank. isinya ke bank gitu. Jadi Oh, itu ini nanti, nih masuk murabaha berarti itu. iya. Nah, itu murabaha. Bisa kita pengen beli motor harga 15 juta, berarti kita bayar ke bank kan? Bank yang membeli nanti kita nyicilnya ke bank. Jadi dia Nyicil itu ke nggak bank. uang sama uang, tapi intinya proses di syariah itu pertukaran antara uang dengan barang Bu. Ya, iya. kuncinya cuma di situ yang syariah itu. Oh, itu. Kebetulan- berarti, Mas. tadi Bu. Hmm? Lanjut tadi syaratnya apa lagi tadi? Murabaha udah ya, yang jual beli barang tadi, jual beli motor tadi tuh. Itu murabaha namanya. Sekarang kordu Hasan. Kordu Kordu Hasan Hasan. tuh pinjaman. Pinjaman yang baik tanpa bunga. Pinjaman kordu Hasan. Nah, ini nih kalau kita nak minjam dia ke bank nih, tanpa bunga. Nah, ada udah itu masalahnya. Ada galak. Ada kan pinjam bank minjam ini. Ada pinjam bunga dan Ulang, Bu. Hah? Apa ulang? Nggak mau bank syariah minjemin duit Kordu kita. Hasan, kordu Hasan Kordu tuh tadi Hasan Bu. tuh pinjaman uang. Tanpa Pinjaman bunga. uang yang baik. ada Bu. Kita ngambil ini, ngambil bunga. Ada Bu. Ada bunganya tak? Nggak ada. Nggak Nggak ada, Tapi, namanya ini Bu. tapi bank tuh mau nggak ngasih kita pinjaman? Nggak ada. Masalahnya yang nawarin kita nih biasanya Bank Sumsel, Bank BRI gitu kan. Iya Bu. Nggak mau lah orang intinya kayak gitu, dia nggak kordu Hasan. Cuman ya Ya sekarang kayak gini, kembali jangan ke bank, kembali pribadi kita. Kita mau nggak kalau ada orang mau minjam kita kasih gitu? Kalau saya duitnya banyak, saya mau nggak sih Pak pinjam Pak? Ya itu masalahnya itu. Kita ya banyak nggak mau, rugi kan dia. Kita pinjam Bang duit Mion ada, 100 Bang Mion. juta. Nggak ada bunga kan nggak mau. Dia kan mau gaji pegawainya, Nyicil dia mau pula. bayar ATM-nya, dia mau gedungnya. Kan intinya kan di situ. Ya karena mereka mengeluarkan biaya juga. Iya, biaya juga. Jadi ada yang bilang ibaratnya haram Kordu dan Hasan halal ini gitu. nama aja ini, nggak ada, kenyataannya nggak ada. Bank Syariah tuh nggak ada minjamkan uang tanpa bunga. Itu mungkin sisian dari dana sosial Bu, dari banknya itu. Cuma entah dijalankan entah enggak itu loh. Iya.
Jadi hukumnya Tapi itu ini ya. kan di Indonesia, bisa jadi di Arab Saudi ada, bisa jadi di Iya, kalau di Qatar sana ada, Bu. ada. Di sana, Bu. Ada memang Di di sana. Qatar ada, di Qatar kayak gini. Di Qatar kan duitnya banyak. Kalau Pengangguran digaji. Iya, di Qatar ini. Ini hukum tuh di negara Qatar ini. Di Qatar ya ini. Di Qatar kan pendapatan Wah, di makhluknya kan Qatar. satu miliar kan. Penduduknya 1 miliar 1 tahun lah. Kita berapa? Tapi aslinya kita lebih kaya Bu dari Qatar. Kayak hati. Kayak hati Ya. untuk bersabar ya. Monyet. Kayak hati untuk bersabar ya. Ya Bu. Ya sabar ya Bapak Ibu. Kita ikhlas belajar aja nggak beramal, apa-apa Bu. nih. Walaupun nggak ada di Indonesia, ada di bentar Qatar lagi nggak cair apa-apa. sertifikasi. Amin. Oke, sabar. Oke. Sekarang ijaroh deh. Ijaroh nih sewa menyewa. Sewa menyewa pakai duit kan? Kita nyewa ada uangnya gitu. Bisa nih. Hiwalah ini apa nih? Hiwalah ini Perpindahan kayak utang. perpindahan utang dari si A kepada si C kepada si B atau si C yang tidak bertentangan dengan prinsip. Ini nih pelajaran aja, tapi pada kenyataannya ada nggak ini berlaku di Indonesia kita nggak tahu ya. Ini bisa, Bu. Masalahnya? Bisa terjadi nih, Bu. Pernah terjadi ya. Masalahnya bisa, Bu. kayaknya sulit kalau menembus bank syariah Cuman itu jarang gitu. jarang ya. Sekarang kita masuk ke rente. Masuk ke rente bunga bank. Boleh nggak nih? Ada Keuntungan yang ya. mengatakan boleh, ada Keuntungan yang nih. mengatakan Rente itu intinya tuh keuntungan yang diperoleh perusahaan atau bank karena jasa meminjamkan uang. Ya sama lah kayak kita minjam duit di bank-bank konvensional. Boleh nggak nih rente nih? Kalau hukum Islam tetap nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Ini nggak menurut boleh Bu, nggak boleh. ada menurutnya nih, menurut Sayyid Tantowi, kalau bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu tidak haram menurut Islam. Nah, ini bunga yang deposito ya. Deposito kan jelas bunganya kan? Satu Iya, bulan betul. berapa persen? 1 tahun biasanya. Deposito ya. Nggak pernah deposito soalnya, jadi nggak tahu. Tapi intinya kalau bunganya itu sudah jelas, boleh kalau menurut Sayyid Tantowi. Kalau menurut Sayyid Ridho, yang punya tafsir Al-Manar, tidak termasuk riba juga seorang memberikan kepada orang lain uang untuk diinvestasikan sambil menentukan bagi hasilnya. Nah intinya kalau jelas ya, pinjam uang apa ya nih, nyimpen duit, jelas hasilnya bunganya boleh dipakai. Intinya menurut pendapat ini. Menurut pendapat dua Sayyid ini. Jadi kalau kita nak menurut pendapat aku nak ambillah bunga bank untuk deposito aku, ambil baik boleh. Menurut Sayyid Tantowi. Jadi kita pegang menurut pendapatnya Sayyid Tantowi. Sekarang hukum bunga bank tadi ya, keuntungan bunganya, bunga bank tadi. Sama aja. Ada yang orang yang mengharamkan bunga bank siapa saja? Abu Zahra, Abu A'la, Al-Maududi. Nah, itu orang-orang yang mengharamkan bunga bank. Itu pun Kalau ada yang garis mau bawahnya, yang Bu. yang Ada garis menghalalkan, bawahnya, Bu. Hah? Garis bawahnya itu kan kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. konsumtif. Nah, Mustafa Zarko ya. Kalau yang Muhammad Ahmad Hasan dia menghalalkan, dia Menghalalkan. boleh. Jadi kalau Bapak Ibu nak halal aku, ya boleh aja, ada pendapat Hasan kok kayak gitu. Tinggal Tapi pilih. sebenarnya balik ke ijtihad lah ya. Harusnya berijtihad lagi, tapi enggak ada. Fi sekarang, Fi boleh enggak Fi? Oh iya riba Boleh, ya. Riba dalam Islam tahu apa sih riba? boleh, Paham Bu. enggak riba? Boleh kalau Pi. Kalau fee kan boleh. keikhlasan, Bu. Kalau menurut saya, Bu. Fee kan ikhlas. Kita ngasih. Boleh kalau Pi. Tapi jarang dipakai kalau dalam sistem bank Bu, kalau Pi. Pantas tapi ikhlas. Fi itu gimana sih? Saya nggak pernah dapat fee dari bank. Fee itu kita, Bu. Yang kita tuh minta tolong seseorang, dibantu, kemudian ngasih tips kayak gitulah, Bu. Oh, Tanda kita terima pinjam kasih bank. itu Bu. Tanda terima kasih kayak gitu. Oh gitu ya. Oh sering Iya. kita kan. Kalau nak ngambil Iya. SK di BKD ada fee juga kadang kan. Iya. Sama naik Jarang pangkat itu, juga Bu. kan. Naik pangkat Tapi kan ada jarang. fee. Iya, Jarang banget kita itu, mau Bu. masukin ini berkas untuk naik pangkat ada fee biar mudah. Budaya itu Bu. Ah. Budaya tempat kita. Sudah budaya. Itu mulut itu. Sudah budaya itu Bu. Oh budaya positif apa negatif itu?
Itu menandakan terima kasih, Bu. Boleh ya kalau ikhlas. Iya, Sebenarnya boleh, Bu. kalau mau menandakan terima kasih Ibu, jangan di awal memberinya. Ketika kita hasil akhir itu tanda Iya. terima kasih. Kalau di awal itu namanya nyogok. Nah itu dia. Lah iya dong. Iya, benar, Pak. Nah, kalau di awal namanya nyogok. Mau cair dana apa? Kasih duit dulu, enggak cair Oh. digeser orang. Tapi kebanyakannya kalau sudah berhasil Pelan-pelan ya. lupa. Nah, itu Iya, makanya. banyak yang lupa diri Makanya itu, Pak. dimintai di awal. Ya, gitu. betul. Tergantung Dimintai di akadnya awal. lagi, Bu. Tergantung di akad tadi ya. Aduh, balik-balik. amal Ini ya kalau fee itu gini ya. Fee itu kalau ulama yang mengharamkan, ini balik ke modul ya. Balik ke modul. Kalau ulama yang mengharamkan bunga bank, berarti dia juga mengharamkan fee dia. Kalau ulama yang menghalalkan bunga bank, dia juga halal fee. Batu apa? Itu aja. Kalau menurut kita tadi pokoknya ridho birido ya. Kalau ridho Iya. ya boleh aja gitu. Kalau ridho, Itu pendapat halal. kita itu. Pendapat kita. Tanya dulu ikhlas? Ikhlas? Ikhlas bagi Anda, Berarti- halal bagi kami gitu ya. Ya. Tergantung Tapi kalau mau niatnya, balik Bu. ke modul, nggak bisa gitu ya. Kalau mau balik ke amal modul, niat ya, Bu. tetapi tidak bisa. Kalau kita ini kan Sebelah nggak bisa kaki melawan yang arus tengah, ya. yang ditangkap Kalau anak yang tengah. ya semuanya ketahu kan, yang P3K, yang mau PNS, mau honor juga, yang honor juga kadang mau naikin berkas gini dimintai duit gitu kan. Tinggal ke kita ini kalau mau lancar ngikutin aja kerjaan dunia nih ya, inilah urusan dunia lah. Karena kita tinggal di Indonesia, negara apa ya? Kalau tinggal di kota enggak. Negara Konoha. Wakanda ya. Apa itu, Pak, negara Konoha, Pak? Konoha itu Indonesia lah sebenarnya, cuman karena takut ditangkap jadi dia omongin negara Konoha. Itu cuman ada di negara Konoha. Konoha, Iya, Konoha iya, ini. Bu. Betul, Ya betul. kan biasa kita ini kan kalau ada yang Iya. ngomong sedikit kan kan biasa Langsung. gitu ya. Tangkap Iya. ITE. Jadi orang Iya, menghindari betul. menghindari kena UU ITE tadi negara Iya. Konoha, negara Betul, Wakanda. betul, betul. Itu sebenarnya Indonesia. Betul, betul. Kita tuh lemah banget Bu sekarang lagi. Sekarang riba tuh ada berapa macam riba? Apa, Bu? Riba nasiah. Ada maksudnya, dua. riba nasiah ada riba fadl. Kalau bank masuk riba apa, Bang? Bank tuh masuk riba apa, Bang? Nasiah ya? Ya. Ya, nanti kalau ditanya bank tuh termasuk apa riba nasiah? Ibu, apa ada tanya jawabnya, Bu? Gimana? Apa ada tanya jawabnya? Nanti ada bahas soal sama Ibu Rus. Oh, Ada dong, kan ibu-ibu suka kan bahas soal? iya. Iya, ini nih cuman membahaskan ke modul. Oke, nah ini terakhir sistem pemerintahan. Ini kayak SKI aja ya, tapi ada di fikih. Kayaknya banyak nih Bu soalnya yang SKI ini Bu, sama Umar bin Khattab. Usman bin Nah, Affan. kalau SKI banyak. Kalau saya kemarin paling 20 soal tuh SKI itu banyak. SKI itu kamu setiap KB itu ada setiap judul tuh. Dari masa pemerintahan Rasulullah, Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada, yang Abbasiyah. Abbasiyah masuk. Ibu, kalau masuk. Bu, Belum yang lagi di IG. Islam di Andalusia, di Amerika itu banyak SKI itu paling banyak soal. Bu, yang di IG itu bisa di print gak ya Bu ya soalnya Bu ya? Bisa, Yang gimana? bisa. Gimana caranya Pak ya? Bisa, Bu. Gimana caranya Pak? Itu kalau yang di anu itu nanti diklik kanan pilih aja print, Bu. Oh gitu. Iya. Soal Yang- Buka soal. Pak, yang di Telegram. Yang iya di Telegram. Oh, kalau Saya bingung kok Telegram di IG. belum nyoba, Bu. Oh iya, Telegram. Yang Telegram belum nyoba, Bu. Itu banyak ya Bu ya, Bu Rus. Bagus-bagus Banyak itu Bu untuk Rus. kuis. Jadi kan ada soal, Ada penjelasannya juga ya Bu Rus. Download dulu. Kopi aja bisa. Kopi Gimana bisa, caranya, Bu, di ya? kopi. Ya, Coba aja diklik kanan, Bu. Biasanya bisa, Bu. Ada pilihan itu, Bu. Ya di kopi aja Pakai di laptop atas tapi, langsung Bu. pindah Pakai ke laptop WA. tapi, Bu. Itu pingin Bu, apa namanya, ngeprintnya tuh tapi Susah ya. Pokoknya buka Instagram, nanti kalau sudah buka soal, coba klik kanan itu nanti pilihannya ada. oh gitu. Iya. Tapi buka soalnya dulu, buka soal di mana itu nanti di klik kanan.
Oke, sekarang kita kembali ke modul konsep Iya. pemerintahan Islam. Gimana coba? Ingat enggak? Ada enggak konsep pemerintahan Islam tuh? Tiga prinsip sistem pemerintahan dalam Islam. Ini ada hak rakyat apa enggak Bapak Ibu? Hak rakyat, hak pemerintah itu ada enggak? Kewajiban rakyat. Ada. Keluar itu. Ada. Membayar zakat itu ya Bu ya, tentang Umar Konsep bin hak Khattab dan itu. kewajiban warga negara tuh. Hak rakyat apa? Hak rakyat Keselamatan jiwa, hak hak rakyat, keselamatan jiwa dan harta. boleh keadilan. Hukum dan pemerataan. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan, hak berkumpul dan menyatakan pendapat, hak Bebas untuk beragama. bebas Bebas beragama, beragama. hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah, itu hak rakyat. Itu biasanya keluar terus itu hak rakyat itu. Sekarang kewajiban rakyat apa? Rakyat ada Bayar hak pajak. Hidup. Bayar pajak. Pekerjaan. taat Bayar kepada pajak. khalifah. Ya, Mentaati kewajiban undang-undang. mentaati Pajak. undang-undang. Pajak Pemimpin. Apa mendapatkan perlindungan dari pemerintah, undang-undang. Itu hak rakyat. Oh, hak rakyat apa? Ya. Kewajiban sekarang. Oh, Sekarang kewajiban. Kewajiban Dia rakyatnya wajib kepada taat. Hidup, Bu. pemerintahannya. Hak hidup. Kewajiban taat kepada pemimpin. Oh, Patuh dan taat pada undang-undang. Undang-undang. Membantu pemimpin dalam usaha kebaikan. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membela negara. Menjaga Yakin, persatuan dan kesatuan itu kewajiban rakyat itu. Nah itu keluar itu. Jangan tidak dibaca itu. Sekarang yang ahlul halli wal aqdi itu. Ingat apa tuh? Konsep ahlil wal fakti dan majelis syuro. Ini keluar itu ahlul halli wal aqdi. Siapa pemimpin dari 4 khulafa itu yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi? Siapa lah? Ada kan? apa Bu ya? Apa? Dia itu Jokowi. sejenis DPR kayaknya. Jokowi. Sejenis DPR. MPR itu loh dia tuh. DPR MPR itu. Bu. MPR itu kan. Iya, pemimpin ahlul halli wal aqdi. Suratnya ini MPR gitu kan. Ahlul hal ini mungkin DPR-nya Ahlul halli istilahnya. wal aqdi. Iya Bu, ini kan ada keterangan itu Bu. Ahlul Aldi yaitu orang yang dipilih sebagai wakil umat. Dia menyuarakan hati nurani umat. Itu Dari ya. DPR itu Dia Bu. iya, Jadi DPR Bu ya. DPR. dia mengangkat khalifah. Angkat khalifah MPR. Ahlul ini hak dan wewenang ya. Ahlul hali adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat khalifah. Itu Nah, wewenang. MPR. Dia membaiat khalifah. Jadi intinya khalifah taat ke dia. Iya. Khalifah mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat. Nah, mempunyai wewenang membuat undang-undang. Nah, jadi intinya ini gabungan antara DPR dan MPR ya. Kekuasaan tertinggi. Banyak orang-orang Presiden. tidak sebagai wakil umat itu intinya. Oh, suaranya Ahlul halli wal di aqdi pantai gitu, Bu. DPR MPR berarti DPR Iya. MPR. Benar Bu. Dia ngangkat dan bisa nurunkan juga dia, nurunkan Iya. khalifah juga bisa. Membaiat khalifah. Dia juga buat undang-undang. Nah, ini berarti ahlul halli wal aqdi ini MPR DPR. Kalau dulu satu. Kalau sekarang dipecah-pecah. Tempat konsultasi khalifah. Berarti ini juga ya penasehat ya. Penasehat khalifah juga. Mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau di kita nih dipecah-pecah ya. Penasehat presiden ada. Siapa penasehat presiden kita nih? Pak Rafi ya? Bukan. Siapa dulunya? Habib Lutfi. Wati. Sapi Ma'arif itu masuk ini penasehat presiden ya? Habib Lutfi Bu. Yang kita sekarang. Watim Pres, bukan Watim Pres tuh. Pengawas, bukan ya? Kan ada kita nih penasehat presiden tuh. Tapi enggak tahu presiden kita dengar nasihat apa enggak? Ya, enggak ada Bu, bebas ya. Ada Bu. Habib Lutfi itu Bu. Enggak ada Bu. Suka-suka dia ya. Nah, sebenarnya kan ada. Jadi ahlul halli wal aqdi ini mencakup semuanya intinya ya. One Dia Team membaiat Press. khalifah, dia juga bisa menurunkan, dia juga membuat undang-undang, dia juga menasihati khalifah, mengawasi jalan perintah. Berarti kalau di Indonesia tuh masuk ke DPR, MPR, penasehat presiden juga gitu.
semuanya ini. Ini yang Khalifah tuh kalau salah Ali bin Abi Thalib yang diangkat dari ahli Akdi ini. Kalau nggak salah ya, tapi cek lagi. Dewan pertimbangan kalau kita, Bu. Iya. Kedudukan pemimpin. Oke, pemimpin adalah kedudukan pemimpin menurut ahlul halli wal aqdi. Ini habis Pemimpin kan? adalah sebagai pemangku kekuasaan tertinggi, benar. Pemimpin adalah pemangku tertinggi, merupakan pengangkatan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan atas mandat dari rakyat. Dari rakyat juga. Kedudukan ahli wal aqdi hanya sebatas pemberi masukan, saran dan konsultasi kepada pemimpin. Cuman menasehati, keputusan ada di pemimpin. Iya, dia nasihati. Pengangkatan pemimpin dilakukan oleh ahli sangat berpotensi meminimalisir kepentingan. Nah, memang dia ngangkat ini pemimpin kan? Biar tidak ada abuse of power lah intinya. Kita tuh sebenarnya ada juga, tapi terasa nggak sekarang ada abuse of power juga? Sinyalnya susah. Terasa ya? Kalau pemerintah kita juga terjadi kan abuse of power ini, penyelewengan kekuasaan. Iya. Terasa sekarang kan? Iya. Iya. Karena nggak dengar khalifah, nggak dengar nasihat ulama sih, ulamanya dipinggirkan lah. Ulamanya wakil presiden. Iya, awas jangan diam-diam dikira wakil presiden. Itu aja Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar lain kali, kita belajar modul yang lain. Ini kalau yang fikih sebatas ini aja. Intinya kalau dari berapa PowerPoint ini Bapak Ibu ingat semua, intinya berarti modul fikih khatam. Intinya kayak gitu. Dibuat aja kayak gini setiap modul, dipelajari poin-poinnya ini. Berarti intinya setiap modul tuh tahu, per KB tuh tahu dan ingat apa saja. Ya. Insya Allah kalau 10 modul tuh khatam, UP lulus. Bu, yang di Bu, yang sering lupa yang untuk antara pendekatan pembelajaran sama metode pembelajaran itu Bu, sering lupa Bu. Oh, pendekatan pendekatannya itu ada bersifat ke siswa, ada ke guru kan gitu. Ya. Ada student center, intinya gitu pendekatan kan? Ya. Nah itu, kalau metode cara. Dia nih kalau kebingungan tuh kalau di model, apa itu model pembelajaran, apa itu metode, apa itu teknik, apa itu taktik, itu ya membingungkan. Apa itu pendekatan? Pendekatan kan bersifat ke siswa itulah intinya membuat student center kayak gitu. Yeah. Student center pendekatannya berpusat kepada siswa. Jadi intinya yang aktif siswa, guru sebagai fasilitator itu aja kalau pendekatan itu. Tidak kalau kita mau di pinggir-pinggir. Kita mau ngajar pendekatannya apa? Ini student center berarti siswa itu yang aktif. Yang aktif yang kita cuma ini istilahnya tuh sebagai fasilitator. Mengawasi jalannya pembelajaran, mengarahkan juga ada, mempelajarkan. Kalau saya ngajar kan kadang anak milih dia, Bu, kayak gini aja Bu, kayak gitu. Ya udah kita ikutin aja mana anak mau. Itu humanistik ya Bu ya? Ya, kalau teorinya humanistik. Ikut anak. Karena ada behavior tuh intinya Stimulus dan rangsa, ada respon. Kayak ada guru menayangkan video gitu kan, video ajar. Kemudian siswanya apa? Setelah dari itu siswa melakukan apa? Berarti kan setelah ada stimulus, siswa merespon seperti apa gitu kan. Kalau ada stimulus respon pasti behavior. Nah, itu kalau kayak teori-teori itu masuk semua itu. Tapi enggak banyak, tapi satu-satu teori itu ada masuk aja. Tapi enggak semua teori masuk. Kalau ada behavior kalau enggak konstruksi gitu. Tapi setiap 4 atau 5 teori itu. Dia tuh ada 5 sebenarnya. Yang IT itu sibernetik ya, sibernetik. Ya Bu. Futuristik. Oke, lanjut soal. Itu soal ya. Ini aja ya. Yang profesionalnya nggak usah lagi, paling ke pedagogik. Iya. Soal yang tadi aja, soal yang ini. Yang pedagogik apa masalahnya ini soalnya 120 kayaknya nggak cukup. Iya, kita bahas ini aja, kita bahas pelan-pelan gitu. Kita mau dari terlalu panjang penjelasannya. Iya, kita mau dari pedagogiknya aja apa gimana? Kalau mau bahas dari pertama banyak nih. Ngikut Ibu Ros aja lah, mana yang belum dipelajari. Iya benar ya. Yang penting aja lah.
Ya. Penting aja ya. Kalau mau dibahas semua kayaknya banyak. Kami ikut aja. Mulai Oh, dari iya, udah baca-baca aja sekilas, jangan dibedah betul-betul dah. Baca aja. apa dari awal? Dari awal. Dari Bang? awal, Bu, dari awal, Bu. Dari awal. Dari awal, Bu. Dari pertama terus. Dari awal, Bu. Kasih tahu kata kunci, kemudian kasih jawaban, habis itu lanjut terus gitu. Oh ya sudah. Kirain Seperti pedagogi biasa. aja, profesionalnya nggak usah. Kayaknya Jangan. profesional udah pada ngewes deh. Dari Semua akhir, aja, Bu. Dari akhir. Dari akhir. awal. Dari Dari awal. TK. Awal, Dari Pak. BTK. Bingungkan Bapak ki. Dari awal. Ya, Usit. kasih kata kunci, kasih jawaban. Bareng-bareng ya lanjut Bapak terus, Ibu, gitu. kita belajarnya bareng-bareng. Ini kan Oke, Bu. dapat Ya, dari Bu. ini, dapat dari Uin Sarip Hidayatullah. Jadi kita bahas bareng-bareng. Kalau ada yang salah diingetin, namanya belajar. Oke, yang Kita mau sharing ilmu di sini. ya, kita sharing ilmu bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi